Yesus tidak waras, Yesus gila ini, ayat ini bukti bahwa setiap orang hamba-hamba Tuhan yang difitnah, dikhianati, itu terjadi karena memang orang-orang yang tidak berasal daripada Tuhan, orang-orang yang non-Kristen atau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, atau kalau boleh dikatakan tidak memiliki Roh Kudus, seperti Bang Zuma dan Dondi Tan, mereka yang mualaf-mualaf dan menghina Yesus, menghujat Yesus, itu mereka tidak memiliki roh Allah sudah tidak ada lagi pada mereka, sehingga mereka seenak perutnya dapat menghujat dan menghina Yesus Kristus. Itu Anda harus paham di situ. Jadi kenapa harus ribut dengan mereka? Karena mereka tidak perlu, karena roh Tuhan sudah tidak ada pada mereka. Jadi mereka boleh saja menghina dan menghujat Yesus. Bagaimana mungkin mereka saja, roh Allah saja tidak ada pada mereka, dan mereka mau menyembah dan mengaku Yesus sebagai Tuhan? Tidak mungkin. Menurut kamu, Yesus gila, tidak waras, ini judul yang tepat atau tidak? Coba Anda bayangkan, coba Anda pikirkan sejenak. Selama Anda hidup, pernahkah Anda membaca Alkitab? Kalau Anda tidak tahu Yesus gila atau Yesus tidak waras, berarti Anda tidak pernah membaca Alkitab. Silakan Anda Google. Silakan Anda membuka di dalam Alkitab. Cari tahu di mana Yesus dianggap gila. Kalian yang dengar ini, perhatikan baik-baik. Kenapa Yesus dianggap gila? Pada saat zamannya itu, Yesus melayani orang banyak, mengajar orang banyak, menyembuhkan orang, melakukan banyak mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasanya. Guru-guru orang Farisi tidak bisa. Hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu. Yesus dianggap gila atau tidak waras bukan karena kebencian. Kenapa? Karena ini bukan orang non-Kristen yang menyampaikan, karena ini bukan orang yang menjadi musuh daripada Yesus. Pada saat itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sangat membenci Yesus dan ingin membunuh, membinasakan Yesus. Bukan mereka yang menyampaikan bahwa Yesus ini tidak waras, Yesus ini sudah gila. Apa maksud ungkapan ini? Yesus tidak waras, Yesus gila. Apakah ini berasal daripada orang-orang yang membenci dia? Tidak sama sekali. Ini bukan ungkapan kebencian, ini ungkapan fitnahan, bukan sama sekali. Sebab yang disampaikan perkataan Yesus tidak waras atau Yesus gila, disampaikan oleh keluarga Yesus sendiri. Mau Yesus gila atau tidak waras, itu disampaikan oleh keluarganya karena mereka pada saat itu tidak mengerti, atau kalau boleh dikatakan belum ada pekerjaan Roh Kudus. Sebab Paulus menulis dalam kitab Korintus, tidak seorang pun yang dapat mengutuk Yesus melalui Roh Kudus, dan tidak seorang pun orang yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Seseorang harus memiliki Roh Kudus. Seseorang harus hatinya diperbaharui oleh Roh Kudus, lalu dia bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Di dalam Al-Quran, di sana dituliskan, wahai kalian yang menyembah kepada putra Maryam, yang artinya Yesus, menyembah Yesus manusia, kalian dilemparkan ke neraka karena memang kitab suci kalian menolak untuk penyembahan kepada Yesus. Ini memang sengaja dibuat. Saya akan menyampaikan bagaimana Al-Quran dimodif 70% dari Alkitab. Sehingga nabi-nabi sengaja membuat ini supaya tidak ada orang yang bisa menyembah Yesus sebagai Tuhan, putra Maryam atau Maria sebagai Tuhan, sebab Tuhan adalah Esa, satu. Sudah dengar toh yang tanya-tanya itu, yang tanya-tanya, kita ini bukan lahir karena keluarga Kristen, maka kita dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Bukan. Banyak orang Kristen yang lahir di dalam keluarga Kristen, tapi dia bukan atau belum benar-benar percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum. Apalagi mereka yang tidak lahir dari keturunan orang Kristen. Tidak mungkin, tidak bisa, kecuali catatannya atau pada prinsipnya, kecuali Roh Kudus bekerja. Dalam kata lain, iman dikaruniakan. Iman adalah pemberian Allah. Ya. Jadi kalau orang beriman, artinya orang bisa mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hanya karena Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus. Makanya di dalam Kristen itu ada Tritunggal, bukan triteisme. Bukan 3 Allah, 3 Tuhan, tapi Tritunggal, 3 tapi 1 itu. Makanya di dalam Kristen diajarkan keselamatan itu cuma hanya oleh kasih karunia. Sebab kita beriman itu diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Kita bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga dikaruniakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus itu sendiri. Tidak bisa atas kemampuan kita intelektual, orang pintar seperti Bertrand Russell, seorang filsuf, dia saja tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan karena tidak cukup bukti. Itu poinnya. Orang pintar tidak cukup, orang intelektual tidak cukup, kecuali satu, yaitu Roh Kudus lah yang bisa membuat kita mengaku Yesus itu Tuhan. Segala macam resiko itu tidak apa-apa. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang dihujat, dimaki, dicaci maki oleh orang-orang non-Kristen atau oleh keluarga Anda, dicaci maki, dihujat, itu sudah tidak apa-apa. Itu jadi konsekuensi menjadi hamba Tuhan. Begitu juga dengan Yesus. Nabi-nabi juga di dalam perjanjian lama dianggap gila. Ya, Nabi Muhammad juga dianggap gila. Nanti saya akan tunjukkan di video setelah ini nanti. Saya akan tunjukkan bagaimana Nabi Muhammad pada waktu itu dianggap orang gila. Jadi setiap orang yang menjadi hamba Tuhan harus paham bagian-bagian ini. Kalian dianggap gila, misalnya saya dianggap antikristus. Ya, kita harus siap menerima hujatan tanpa dasar, tanpa bukti, karena memang mereka belum memiliki Roh Kudus. Jadi semua hamba-hamba Tuhan yang berjuang menyampaikan firman Tuhan, marilah tetap teguh menyampaikan firman Tuhan. Marilah tetap teguh. Sekalipun kita dianggap menyembah Putra Maria, manusia, dan kita akan dilemparkan ke neraka. Tetapi ini dari perspektif iman Kristen, bahwa setiap orang yang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu hanya karena pertolongan Roh Kudus. Makanya di dalam Roma katakan bahwa setiap orang yang mengaku dengan mulutnya Yesus dan percaya di dalam hatinya Yesus dibangkitkan oleh Allah, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Waktu engkau dibilang gila, waktu engkau dibilang antikris, waktu engkau dibilang bodoh, dihujat habis-habisan, anggap saja itu sudah biasa. Karena mereka tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati dan pikiran mereka. Roh Kudus tidak menguduskan mereka dan tidak menginginkan. Atau dalam bahasa Yohanes, mereka tidak ditarik oleh Bapa kepada Yesus untuk digembalakan. Itu. Jadi orang mereka bisa datang kepada Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus terlebih dahulu orang itu ditarik oleh Bapa. Itu artinya apa? Harus Roh Kudus bekerja di dalam hatinya untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain keselamatan diberikan kepada manusia selain nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya, karena semua orang sama-sama berdosa. Semua orang sama-sama digelapkan oleh dosa. Semua orang sama-sama buta dan tidak mengerti tentang agama.
selain daripada Roh itu yang membukakan hati dan pikiran sehingga dia hendak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah dikatakan bahwa hanya orang yang memiliki Roh tidak mungkin menghujat dan menghina Yesus Kristus, sebagai Bang Zuma ini kau dengar, dan juga Donitan dan lain yang mualaf, yang membenci dan menghujat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya orang Kristen. Kau dengar, kau tidak memiliki Roh Kudus, maka engkau mengutuk dan menghina Yesus Kristus. Suatu saat kalau Roh Kudus akan menjamah saudara, maka saudara pasti akan dibukakan hati dan akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hanya karena karya Allah Tritunggal, tidak bisa karya orang pintar. Tidak bisa hanya karena hikmat dan pengetahuan, tidak bisa. Saya sudah katakan Bertrand Russell, orang pintar, filsuf yang paling hebat, matematika, paling luar biasa, tetapi dia katakan tidak cukup bukti untuk percaya pada Tuhan Yesus. Begitulah alasan orang-orang pintar, karena mereka tidak memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka, karena mereka tidak dikaruniai iman percaya kepada Tuhan. Sayang sekali karena mereka tidak ditarik oleh Tuhan untuk percaya pada Yesus Kristus. Inilah ayat di mana kita melihat Yesus dianggap orang gila, Yesus dianggap tidak waras karena mereka sendiri tidak dibukakan hatinya, tidak dikaruniakan untuk percaya pada Tuhan, sekalipun itu adalah keluarga, sekalipun itu adalah orang dekat. Bukan maksud untuk menghina, menghujat Yesus, bukan. Ini adalah keluarga dekat, tetapi hanya karena Roh Kudus belum mewahyukan atau Roh Kudus belum mengizinkan untuk mereka percaya Yesus Kristus. Maka dengarlah, tidak ada seorang pun di dunia ini hanya karena kemampuan pengetahuannya bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain Roh Kudus itu sendiri yang dapat memampukan manusia untuk percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus dilakukan. Kalian yang bertanya-tanya bagaimana bisa perdebatan Gilbert dan juga Dr. Richard Lee itu, kau dengar ini. Tidak mungkin, tidak bisa kau percaya Yesus sebagai Tuhan, kecuali Roh Allah, Roh Tuhan itu harus masuk dalam hatimu, baru engkau bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Selain di luar dari itu tidak ada, tidak bisa diselamatkan.